Gugatan merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa di antara dua atau lebih pihak, yang mana seringkali kita mendengar dengan sebutan penggugat dan tergugat. Gugatan perdata termasuk sebagai gugatan kontentiosa karena sifatnya yang mengandung sengketa. Contohnya gugatan melawan prestasi dan juga perbuatan melawan hukum. Sedangkan di sisi lainnya, untuk tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dikenal dengan sebutan permohonan karena bersifat volunteer. Penggunaan gugatan perdata sebagai penyelesaian sengketa mengacu pada ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR yang secara implisit menyebutkan di mana penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengajukan tuntutan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lainnya melalui pengadilan negeri yang berwenang. Pada prinsipnya, gugatan tidak diwajibkan menggunakan kuasa dan dapat diajukan oleh diri sendiri. Akan tetapi lebih mudah bagi para pihak untuk menunjuk orang yang lebih kompeten dalam hadir di persidangan. Sampai dengan saat ini, pada praktiknya gugatan perdata bagi sebagian banyak pihak masih dipandang menjadi penyelesaian efektif, biaya yang relatif rendah, dan prosesnya yang lebih lazim untuk dijalani dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam mengajukan gugatan perdata, kita perlu memperhatikan pemenuhan syarat material dan juga syarat formil. Syarat material yang dimaksud antara lain yang pertama, kesesuaian identitas para pihak. Dalam gugatan harus mencantumkan identitas pihak yang lengkap serta mendudukan para pihak secara tepat. Misalnya, apakah ia sebagai tergugat atau hanya turut tergugat. Yang kedua, dasar gugatan atau posita. Di sini kita harus menjelaskan mengenai tuntutan hubungan hukum dan fakta peristiwa timbulnya sengketa, serta juga dasar hukum pengajuan gugatan seperti pasal 1365 KUH Perdata untuk gugatan PMH. Dan yang ketiga, petitum atau tuntutan, yaitu hak yang menjadi pokok sengketa. Contohnya, tuntutan pokok seperti utang yang tidak dilunasi dan tuntutan tambahan seperti pembayaran bunga dan denda. Sedangkan untuk syarat formil antara lain, yang pertama, tepat menentukan kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan. Yang kedua, diajukan terhadap pihak yang tepat. Yang ketiga, gugatan harus jelas agar terhindar dari eksepsi obskur libel. Yang keempat, tidak melanggar asas nebis in idem. Yang kelima, gugatan tidak prematur. Hal ini menjadi penting apakah telah dipenuhinya syarat pemberian peringatan somasi kepada pihak lawan. Selain hal-hal itu, menurut hemat kami, beberapa hal teknis yang masih menjadi kendala antara lain ialah gugatan diajukan tanpa menyertakan materai. Mayoritas pengadilan telah menerapkan pengajuan gugatan berbasis elektronik, kuasa khusus diperuntukkan untuk gugatan, dan dilegalisasi di pengadilan sebelum persidangan pertama. Waktu yang tepat dalam mengajukan gugatan perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, apakah telah adanya hak yang dilanggar? Artinya, dikarenakan gugatan ialah cara untuk menuntut suatu hak, maka hak itu haruslah telah dilanggar. Dalam lawan prestasi menyangkut perjanjian, perlu dipastikan apakah pihak lawan telah melakukan pelanggaran untuk memenuhi prestasinya. Dan dalam perbuatan melawan hukum, apakah telah adanya perbuatan yang merugikan atau merenggut hak-hak kita. Yang kedua, memahami posisi kita dalam sengketa ini. Di mana sebelum mengajukan gugatan, kita perlu memahami apakah kita memiliki bukti-bukti yang cukup untuk diajukan dalam persidangan, baik tertulis maupun kesaksian. Kekuatan pembuktian ini berperan penting dalam menentukan kesuksesan kita dalam suatu gugatan agar dalil dan tuntutan hak yang kita ajukan dapat diterima. Yang ketiga ialah background check pihak lawan untuk menentukan posisi tawar-menawar. Dan yang keempat ialah efisiensi waktu. Jika tuntutan materi kita dalam gugatan ialah paling banyak 500 juta, maka sebaiknya mengajukan gugatan sederhana dengan durasi penyelesaian 25-30 hari dibandingkan dengan gugatan perdata biasa yang akan memakan waktu kurang lebih 5 bulan. Selain itu, perlu mempertimbangkan efektivitas dari hasil gugatannya.
Dalam hal utang piutang, selain gugatan perdata umum, juga terdapat pilihan gugatan perdata khusus, yaitu PKPU dan PILIT melalui pengadilan niaga.